Shalom keluarga besar GBMCC, kita jumpa lagi pada ibadah online hari ini. Sebelum masuk dalam pujian penyembahan dan sharing firman Tuhan, saya akan sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Pelaksanaan Cool Pray and Worship diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Fellowship GBMCC dilaksanakan pada hari Minggu, minggu pertama dan ketiga melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu pukul 19.30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk layanan pastoral, sementara waktu dilakukan melalui telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia dan lain-lain dapat ditransfer pada rekening BCA berikut ini. Mari kita dengarkan pesan firman Tuhan yang luar biasa. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kembali kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa kasih-Nya dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mau bersorak bagi Raja Pemenang. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Para pam 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 pam. 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 Para pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam.
apapun kondisi kita hari-hari ini, bahkan sekalipun mungkin tidak banyak lagi yang bisa kita harapkan, tapi mari tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan yang berkata, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hidup kita. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari bersama-sama saudara dengan iman akan pujian yang dikatakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap
teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa sama-sama ada dalam ibadah ini. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan terus berlimpah-limpah dicurahkan atas hidupmu dan atas hidupku. Satu tema yang saya ingin bahas yaitu aman dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku, ada begitu banyak keadaan dunia yang sedang galau, kacau. Kita melihat informasi berbagai negara sepertinya sedang menghadapi perang besar. Belum selesai peristiwa pandemi, muncullah masalah-masalah yang lain. Karena itu hari ini saya mau bilang buat kita, kita perlu perlindungan Tuhan buat hidup kita. Amin. Saudara, saya butuh perlindungan Tuhan untuk hari-hari ke depan. Nah, mari baca sama-sama Mazmur 27. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ayat ini bilang buat saudara dan saya bahwa kalau Tuhan itu terang kita, kalau Tuhan itu keselamatan kita, kalau Tuhan itu benteng hidup kita, maka kita tidak perlu takut dan khawatir dengan semua keadaan yang sedang terjadi bahkan akan datang dalam dunia ini. Karena satu perkara, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Perhatikan ayat yang kelima. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Mengapa penulis kitab Mazmur begitu yakin, begitu percaya, bahkan menyaksikan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut dan gentar terhadap keadaan apapun. Karena dia percaya dan dia melihat perkara yang pertama ini, yaitu Tuhan melindungi dirinya. Mari minta karya perlindungan Tuhan itu juga nyata atas kita. Saya baca sebuah berita, Bapak Ibu Saudara, ada sebuah bunker yang bisa menahan ledakan daripada bom nuklir yang beratnya 20 kiloton. Itu dahsyat luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu tempat perlindungan kita? Kalau memang itu, saya percaya hanya orang-orang terkaya di dunia yang bisa memiliki tempat yang seperti itu. Dan semua yang tidak kaya akan mati binasa ketika peristiwa besar yang akan datang itu terjadi. Tapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan akan melindungi saudara dan saya. Dengar baik, Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dalam bahasa Ibrani, kata melindungi ini dalam konteks ini dipakai kata sapan. Kalau dengar ini saya ingat kopi kesukaan saya, yaitu kopi Arabica sapan. Sangat enak, mantap Bapak Ibu Saudara. Tapi dengar baik, bukan maksudnya itu sesuatu yang enak atau itu mahal dan berharga. Yang saya mau bilang dalam konteks ini, kata ini digunakan untuk menerangkan tentang makna disimpan. Kata ini digunakan untuk menerangkan dikatupkan. Kata sapan ini digunakan juga untuk menerangkan berharga. Puji Tuhan. Kata ini juga dipakai untuk menerangkan disembunyikan. Ternyata kata dilindungi ini juga diartikan sebagai disembunyikan. Bapak Ibu Saudara, kita pasti ingat ketika Musa lahir, orang tuanya melihat dia begitu tampan, rupawan, sehingga apa yang mereka buat?
Mereka menyembunyikan dia selama 3 bulan. Dari upaya Herodes pada waktu itu. Sedang membinasakan semua anak-anak laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. Jadi sampai di sini dalam gambaran keadaan yang seperti itu, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan melindungi saudara dan saya dari keadaan itu. Yang mengerti bilang amin. Kata yang kedua atau kalimat yang kedua, yang berikutnya, mengapa sehingga pemazmur berkata tidak perlu takut dan gentar? Karena Alkitab menjelaskan bahwa Tuhanlah yang menyembunyikan dia. Saya juga mau disembunyikan oleh Tuhan dari semua keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, gembala sidang kita menyampaikan sebuah bagian daripada pesan, yaitu Tuhan sedang bawa kita masuk ke kamar. Tuhan sedang menyembunyikan kita. Dan saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, itu pengalaman yang dialami oleh Daud. Sehingga dia dengan mantap berkata bahwa aku tidak perlu takut dan gentar terhadap keadaan apapun. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai yaitu yas tirani beseter. Kata yas tirani beseter itu digunakan untuk menerangkan tentang sembunyi. Kata ini menerangkan tentang disembunyikan. Kata ini menerangkan tentang hidden place, tempat persembunyian. Kata ini menerangkan tentang diliputi. Kata ini juga menerangkan tentang terlindung oleh gunung. Saudara lihat ayat-ayat yang saya tulis sertakan di situ. Tempat persembunyian ketika Daud dapat informasi dari Yonatan bahwa papanya ingin bunuh dia. Yonatan berkata, engkau harus cari tempat persembunyian. Kata ini juga dipakai Bapak Ibu Saudara pada waktu istri Nabal. Dia mengawasi atau dia mengintai. Orang Ammon bilang dia sedang lur. Raja Daud sedang menuju ke kotanya untuk membunuh Nabal. Istilah seter itu dipakai di sana untuk menerangkan tentang tersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kalau hari-hari ini Tuhan sedang menggunakan situasi ini sehingga kita sedang ada dalam keadaan yang sepertinya disembunyikan oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Yang ketiga, penulis kitab Mazmur menjelaskan begini bahwa Tuhan mengangkat aku ke atas gunung batu. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata rom. Kata ini menerangkan di atas. Kata ini menerangkan jadilah tinggi. Kata rom ini menerangkan mencapai sebuah tempat yang tinggi. Kata rom juga digunakan untuk menerangkan muliakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hari ini mau bilang buat kita, karena Tuhan melindungi kita, Dia menyembunyikan kita, Dia mengangkat kita. Satu pertanyaan, di tempat manakah? Atau apa yang dialami oleh penulis? Di bagian mana dalam pengalaman hidup dia? Di sana dia melihat perlindungan, tempat persembunyian, dan tempat di mana Tuhan angkat dia, yang disebut sebagai gunung batu itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat di sini ternyata ada 2 tempat yang dijelaskan. Yang pertama yaitu kemah dan pondok. Mazmur 27 ayat yang kelima bilang begini, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Jadi tempat persembunyian, tempat perlindungan di dalam konteks ini yaitu kemah dan pondoknya Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Berapa banyak kita yang ingin melihat di dalam bahaya. Kita ada di kemah Tuhan. Kita ada di pondoknya Tuhan. Saya percaya itu berarti bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di tempat di mana Tuhan menyembunyikan kita. Saudaraku, kata dalam bahasa Ibrani tentang bahaya atau disebut ra'a. Kata ra'a itu menerangkan tentang jahat. Sebuah keadaan yang merugikan. Kata bahaya, waktu bahaya itu menerangkan tentang kejahatan, kesesatan. Kata ra'a juga dipakai untuk menerangkan kesengsaraan, kesusahan, bencana. Jadi Bapak Ibu Saudara, lihat artinya bahwa ketika keadaan itu merugikan kita, ada keadaan yang jahat, yang menyesatkan, yang menyengsarakan, yang menyusahkan, atau yang menjadi bencana bagi hidup manusia. Di saat yang seperti itu, berapa banyak yang percaya bahwa kita akan lihat Tuhan melindungi kita, Tuhan menyembunyikan kita dalam kemahnya. Mari kita akan lihat sama-sama di dalam kemah apa yang dibuat oleh penulis kitab Mazmur. Biar itu menjadi contoh buat saya dan saudara yang hari-hari ini sedang ada dalam tempat persembunyian. Hiding place. Yang pertama, Alkitab bilang begini. Satu hal telah kuminta dari Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari jadi anak-anak Tuhan yang punya kesukaan, yang punya kesenangan untuk diam di rumah Tuhan seumur hidup. Akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan kita akan menikmati benar. Inilah tempat persembunyian. Inilah tempat perlindungan Tuhan buat saudara dan saya. Karena itu dikatakan dalam ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Saudara, pemazmur berkata, aku ingin mencari wajah Tuhan. Sebuah kerinduan. Bukan hanya diam di tempat Tuhan, tapi dia ingin bertemu muka dengan Tuhan. Apakah itu ada dalam dirimu? Ingat pesan bulan yang lalu dari gembala kita. Apakah engkau punya kasih yang mula-mula? Saya percaya semua kita punya kesaksian bagaimana pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Senang diam di rumah Tuhan. Hanya satu, ingin ketemu dengan Tuhan. Yang berikutnya dikatakan di ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Engkau mungkin tetap ada dalam masalah. Engkau mungkin masih tetap dalam penderitaan. Tapi satu perkara yang saya percaya. Ketika engkau ada di dalam rumah Tuhan, kemah Tuhan, pasti kehadiran Tuhan, hadiratnya akan membuat engkau damai, engkau tenang. Sehingga engkau akan katakan buat dirimu, kuatkan dirimu, teguhkan dirimu. Sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat pada waktunya. Yang kemudian pemazmur berkata di dalam ayat yang ke-6, dibilang gini, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saya berdoa biar semua pengalaman ini datang dalam hidupmu. Bahwa ada kesukaan, ada sorak-sorai, ada sukacita yang keluar dari hatimu.
Karena engkau melihat bagaimana Tuhan memampukanmu sehingga engkau dapat mengatasi semua hal yang mendatangimu, yang menjadi persoalan bagimu. Dan terakhir, tempat perlindungan kita, Alkitab katakan, di atas gunung batu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bagian ayat ini sebagai ayat penutup. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ternyata tempat perlindungan Tuhan itu tempat yang paling aman. Di manakah itu? Di kemahnya. Di manakah itu? Di pondoknya. Di manakah itu? Di atas gunung batu. Di tempat yang tinggi. Tempat yang tidak bisa terjangkau. Sehingga ayat ini bilang begini, musuh-musuh akan tergelincir sendiri. Saudaraku, buat saya artinya bahwa bersama Tuhan kita akan ada di tempat yang tidak bisa dijangkau. Yang jahat tidak bisa menjamahmu. Yang percaya bilang amin. Sekali lagi, yang jahat tidak bisa menjamah engkau. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu terang, Tuhan itu keselamatan, Dia benteng hidupmu. Kalau engkau percaya, Ia melindungimu, Ia melepaskanmu, Ia mengangkatmu ke atas gunung batu. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang ingin berkata, aku mau diam seumur hidup di dalam rumahmu. Engkau yang ingin berkata, aku mau ingin mencari wajahmu. Aku mau bertemu muka dengan Tuhan. Engkau yang ingin berkata, aku mau nantikan Tuhan. Engkau yang ingin berkata, aku mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Mari bangkit diri dan angkat dua tanganmu dan katakan buat Tuhan, ini hidupku. Aku percaya bahwa Engkaulah perlindungan yang abadi. Engkaulah perlindungan yang sejati. Kalau hari ini engkau baru mendengarkan pesan firman Tuhan ini dan engkau berkata, aku mau percaya kepada Tuhan yang seperti itu. Buka hatimu dan berkata, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Upah dosa maut. Tapi firman Tuhan berkata, engkau telah mati supaya kami yang berdosa ketika percaya, kami dibenarkan. Hari ini hidup saya. Saya buka hati saya. Saya undang engkau Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya. Menjadi Tuhan, menjadi juru selamat pribadi saya. Tuhan Yesus, saya milik-Mu. Mari katakan, masuk dalam hidup saya. Menjadi juru selamat saya. Menjadi penguasa tunggal dalam hidup saya. Amin. Saudara yang lain, yang hari ini sedang berkata, Tuhan, saya mau melihat perlindungan itu. Saya mau melihat tempat persembunyian itu. Saya ingin lihat Tuhan bawa aku ke tempat yang tinggi, ke gunung yang tinggi. Angkat tanganmu dan berkata, ini aku ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah setiap anak-anak-Mu. Angkat, bawa kami, buka mata kami untuk melihat bahwa sungguh kami punya tempat perteduhan, perlindungan, tempat persembunyian yang tidak bisa dijangkau oleh musuh. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang takut, yang gentar, Tuhan beri damai, beri sukacita, beri pengharapan, beri kekuatan buat anak-anak-Mu ya Aba. Yang sakit sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa, berkati gereja-Mu dalam nama Tuhan Yesus, GBI MCC. Tuhan memberkati seluruh jemaat, seluruh para pelayan dalam nama Tuhan Yesus.
Biar kami tetap teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhatuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri. Kita akan arahkan hati buat Tuhan. Angkat tangan kita sebagai tanda kita berserah dan mohon berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini lagi sampai Maranatha. Yesus datang menjemput semua orang percaya, bahkan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang terima berkat Tuhan ini katakan amin. Salam miracle buat Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.